wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan hendaknya sholat tersebut itu dilaksanakan secara berjamaah. Tentang hukum berjamaah, sholat dengan berjamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama yang lainnya, dan ini yang lebih kuat, mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini, motivasinya, pendorongnya adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hadits Ibni Umar, lan krana ana hadise Ibni Umar fihima ing dalam sahihain al-Bukhari wa Muslim. Salatul jamaati utawi salat jamaah iku afdalu luweh utama min salatil fardhi tinimbang saking salat dewe bisa ba'in kelawan pitu wa isyrina lan 20 apane darajatan derajate. Wa hadits Utsman lan hadise Utsman radhiyallahu anhu fi sahih Muslimin ing dalam kitab sahih Muslim. Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunub ma lam ya'ti kabiratan. Ma min imri'in ora ana iku setengah saking wong muslimin kang muslim tahduruhu hadir ing muslim apa salatun salat maktubatun kang den wajibaken salat 5 waktu fayuhsinu mongko bagusi sapa imri'in wudu'aha ing wudune imri'in wa khusyu'aha lan khusyu'e imri'in wa ruku'aha lan ruku'e imri'in illa kanat kejaba ana apa salat iku kafaratan dadi kafarah penghapus dosa 5 maring barang qablaha kang ing dalem sadurunge salat nyatane minaz dzunubi saking pira-pira dosa malam yati selagine ora teka sapa imri'in kabiratan ing dosa gedhe. Wa dzalika lan utai mangkono-mangkono kang wis kasebut kafarah 5 qablaha ad-dahra ing dalem setahun kullahu ya sekabehane dahar. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala ala walaisa qala wasdawuh sapa al-Baihaqi walaisa lan ora ana iku fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah ba'dal imani ing dalem sause iman billahi kelawan Allah ar-rafi'i kang ngangkat lil kufri maring kufur ibadatun
ibadatun utawi ibadah samaha kang ngarani ing ibadah sapa Allah ing ibadah jalla wa ala imanan ing iman wa sammalan ngarani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkaha ing ninggalne ibadah kufran ing kufur illa sholatu kejaba salat. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati afdalu min shalatil fardhi bi 27 darajah." Kemarin telah kita jelaskan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat yang diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan hendaknya sholat tersebut itu dilaksanakan secara berjamaah. Tentang hukum berjamaah, sholat dengan berjamaah, sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Sebagian ulama yang lainnya, dan ini yang lebih kuat, mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah di sini bukan fardu kifayah seperti dalam pengurusan jenazah. Kalau dalam pengurusan jenazah, asalkan sudah ada 1 orang yang sudah melaksanakannya, maka yang lain tidak berdosa, sudah gugur dosa dari mereka. Tetapi kalau sholat jamaah itu fardu kifayah, artinya fardu kifayahnya itu lebih sempit, yaitu fardu kifayah bagi orang yang syiar jamaah itu masih ada di situ. Artinya begini, jika seandainya dalam sebuah kampung telah didirikan sholat jamaah 5 waktu, kemudian orang sekitar yang dekat, yang bisa menjangkau atau yang syiar jamaah itu sampai terjangkau kepadanya, maka sholat jamaah di situ hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya selama masih ada didirikan sholat jamaah di situ, ada orang yang melaksanakan di lingkup itu, maka yang lain ini tidak berdosa. Dan seandainya orang yang tidak terjangkau oleh syiar jamaah di tempat itu, maka dia wajib untuk mendirikan sholat jamaah yang lainnya. Begitu seterusnya. Misalnya di sini ada musola. Musola ini sampai mana syiarnya? Jika syiarnya misalnya ke sana berapa? 500 meter atau 200 meter, ke sana 200 meter, ke sana 200 meter, ke sana 200 meter syiarnya, di mana orang mudah untuk menjangkau masjid atau musola itu. Kemudian di lebih dari jarak itu sudah syiarnya tidak terjangkau ke sana, maka di sana, di tempat yang syiar jamaah tidak sampai ke sana, di sana wajib didirikan sholat jamaah lagi. Ke sana lagi syiarnya sampai berapa meter? Misalnya, jika sudah habis syiar jamaah di sana, maka wajib didirikan sholat jamaah di tempat tersebut lagi. Begitu seterusnya.
Jadi kalau misalnya kampungnya kecil sehingga satu jamaah sudah syiar jamaah itu sudah menjangkau seluruh kampung, maka cukup satu. Tetapi jika kampungnya itu misalnya luas sehingga satu jamaah tidak cukup, maka syiar jamaah itu tidak bisa menjangkau seluruh kampung dengan satu sholat jamaah, maka harus didirikan sholat jamaah yang lainnya. Jika dua, misalnya dalam kampung itu karena sangat luas dalam kampung itu dua sholat jamaah tidak cukup, maka harus 3, begitu seterusnya. Yang jelas harus gugurnya fardu kifayah itu adalah ukurannya adalah syiar jamaah itu telah menjangkau di seluruh seluruh kampung tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dan ini penilaiannya adalah itu. Syiarnya itu, syiar jamaahnya tersebut. Kalau seandainya misalnya nggak ada syiar jamaah, nggak ada musola, nggak ada masjid yang mendirikan jamaah, tapi orang satu kampung itu semuanya sholat jamaah di rumahnya sendiri, sama istrinya sendiri, sama anak-anaknya sendiri, semuanya jamaah. Tapi di musola nggak ada azan untuk menyerukan sholat jamaah, di masjid nggak ada seruan untuk sholat jamaah. Maka bagaimana ini? Semuanya berdosa. Semuanya berdosa kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Karena di sini adalah syiarnya ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah dan ukurannya adalah pada syiar jamaahnya tersebut. Apakah sudah ditunaikan sholat jamaah, kewajiban sholat jamaah atau belum, itu adalah kriterianya adalah pada syiar jamaahnya tersebut. Tetapi kalau sudah di masjid, di musola, sudah ada syiar jamaah dan sudah bersambung-sambung, nggak ada tempat di kampung itu yang nggak bisa menjangkau syiar sholat jamaah. Kemudian ada yang sholat di rumah dengan berjamaah dengan keluarganya, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena syiar jamaahnya sudah ada dan dia di lingkungan situ, syiar jamaah itu sudah ada di situ. Maka yang sholat berjamaah di rumah misalnya dia tidak berdosa, atau yang sholat sendirian di rumah dia juga tidak berdosa. Hanya saja nanti apabila seseorang tidak ada uzur untuk berjamaah, untuk sholat berjamaah, sedangkan dia mendengar seruan azan untuk sholat jamaah, tanpa uzur dia sholat sendirian, maka para ulama mengatakan sholatnya tidak berpahala. Sholatnya sah tetapi tidak berpahala. Dia mendengar ada azan dan dia bisa untuk datang untuk melaksanakan sholat jamaah. Nggak ada uzur syar'i yang mencegah dia untuk sholat jamaah di sana. Kemudian dia nggak sholat jamaah, maka di sini sholatnya sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Tetapi jika ada uzur syar'i, misalnya dia tahu bahwa imam yang sholatnya imam yang menjadi imam di musola atau masjid itu sholatnya nggak sah. Kalau dia datang berjamaah dengannya, berarti berjamaah bermakmum kepada orang yang sholatnya nggak sah. Maka kemudian dia tidak hadir untuk sholat jamaah di musola atau masjid itu. Maka di sini sholatnya tetap berpahala, karena dia tidak hadir itu adalah karena memang ada uzur, karena nggak mungkin dia berjamaah kepada orang yang sholatnya tidak sah. Misalnya dia tahu orang yang jadi imam itu dia mujassim, musyabbih, orang yang pahamnya itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini
Imamnya meyakini bahwa Allah itu jisim, dia pernah mendengar sendiri. Dia pernah mendengar sendiri, dia mengatakan Allah itu bertempat di atas arasy, Allah itu bertangan, berkaki. Dia mendengar sendiri. Imamnya itu mengucapkan kata-kata kufur seperti itu. Maka kemudian, saya nggak berjamaah ke sana, saya jamaah sendiri di rumah, atau saya sholat sendiri misalnya. Maka di sini dia tetap berpahala sholatnya, karena dia tidak berjamaah ke musola atau masjid itu adalah karena uzur, karena imamnya sholatnya nggak sah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfahu. Al-mujassim, orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, itu hukumnya kufur. Maka tidak sah sholat di belakangnya. Nggak sah kalau kita bermakmum kepadanya. Karena itu dia nggak mau datang ke masjid atau musola itu yang imamnya Wahabi, yang imamnya mujassim, musyabbih, maka dia nggak hadir. Di sini bukan masalah, tidak mempengaruhi terhadap pahala sholat yang dilakukannya di rumah dia. Atau dia mengetahui bahwa imamnya itu bacaan Fatihahnya nggak sah, bacaan Fatihahnya nggak sah misalnya. Kalau dia datang untuk sholat berjamaah di belakang dia, berarti sholat di belakang orang yang sholatnya nggak sah. Maka dia nggak hadir untuk berjamaah dengannya. Ini karena ada uzur syar'i. Nah, maka itu tidak berpengaruh. Yang berpengaruh, yang menjadikan sholat seseorang itu tidak berpahala apabila dia tidak hadir untuk berjamaah adalah, pertama, dia mendengar ada seruan azan untuk sholat jamaah. Kemudian nggak ada uzur syar'i, imamnya sholatnya sah, imamnya seorang sunni berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian bacaannya bagus, sholatnya juga bagus. Tapi dia kemudian santai-santai sholat di rumah tanpa ada uzur syar'i. Maka di sini sholat dia tidak berpahala. Sholat dia dengan sendirian tidak berjamaah itu tidak berpahala. Kecuali kalau dia berjamaah dengan istrinya atau dengan anaknya atau dengan temannya, maka itu masalah yang lain. Berbeda kasusnya dengan ini. Ini dia sholat sendirian sementara ada jamaah yang menyeru dia untuk melakukannya dan tidak ada uzur syar'i untuk bisa menghadiri sholat jamaah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Jadi ukurannya apa? Ukurannya tadi syiar itu. Saya ulangi lagi, syiar. Jadi fardu kifayahnya itu adalah dalam batas syiar, tempat yang syiar jamaah itu terjangkau padanya. Nah, ketika misalnya di suatu lingkungan syiar jamaah sudah berkumandang, kemudian ada seseorang yang tidak melaksanakan sholat jamaah, maka dia nggak berdosa. Hanya saja, pertama dia tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Yang kedua, bisa jadi dia nggak dapat pahala dari sholat yang dilakukannya karena dia sholat sendirian tanpa ada uzur. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian setelah di lingkungan itu syiarnya itu sudah habis sampai batas tertentu, maka yang syiar jamaah nggak sampai kepadanya, wajib kifayah lagi didirikan sholat jamaah di sana. Jika enggak, di sana misalnya nggak ada sama sekali, maka yang orang-orang yang ada di sana seluruhnya nanti berdosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentang hukum sholat berjamaah. Sedangkan keutamaannya maka telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat secara berjamaah itu lebih utama dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Nah, artinya pahalanya
lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, karena itu diusahakan setiap kita itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat jamaah ini, sampai kemudian juga ada sholat yang disebut dengan sholat mu'adah. Sholat yang disebut dengan mu'adah. Sholat mu'adah itu hukumnya sunnah, yaitu sholat yang diulang, mengulang sholat lagi dengan berjamaah. Karena dia sebelumnya belum berjamaah, sholatnya sendirian, atau dia sudah berjamaah tetapi ada orang lain yang ingin berjamaah. Jika dia nggak mengulang, maka orang itu nggak bisa mendapatkan pahala jamaah. Maka namanya sholat mu'adah. Misalnya kita sholat sendirian, tadi tengok-tengok nggak ada orang, mau sholat sendirian, mau sholat jamaah, nggak ada orang yang bisa diajak untuk sholat jamaah. Begitu kita sudah selesai, tiba-tiba ada teman kita datang mau sholat juga. Lah kita kemudian sholat lagi. Tadi sholat zuhur misalnya, kita sholat zuhur lagi dengan berjamaah. Sholat mu'adah namanya. Hukumnya adalah sunnah. Atau misalnya kita sudah sholat jamaah, kita sudah sholat jamaah di musholla atau di masjid. Setelah salam, ada teman kita datang, tengok-tengok nggak ada teman untuk jamaah. Gimana dia? Siapa yang mau berjamaah dengan saya? Nah, kemudian kita yang tadi sudah sholat jamaah, kemudian kita sholat lagi untuk agar teman kita yang nggak mendapatkan teman untuk berjamaah, dia bisa berjamaah. Maka kita melakukan sholat mu'adah. Ini agar teman kita bisa mendapatkan pahala jamaah. Kita sudah jamaah, tetapi teman kita kan belum. Sehingga kita mengulang lagi berjamaah dengan dia. Namanya juga sholat mu'adah. Hukumnya adalah sunnah. Nah, ini menunjukkan apa? Begitu pentingnya sholat dilaksanakan secara berjamaah. Nah, agar seseorang tidak kehilangan pahala sholat jamaah, sehingga ada syariat yang disebut dengan sholatul mu'adah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh dhunub ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullahu." Tidaklah seorang muslim itu sholat wajib hadir padanya, artinya datang waktu sholat, kemudian fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia memperbagus wudu'nya, menyempurnakan wudu'nya. Wudu'nya betul-betul sah dan sempurna. Bukan wudhu yang asal wudhu aja, diambil yang pokok-pokok saja, yang wajib-wajib saja, tetapi dia wudhu dengan sempurna. Hal-hal yang disunnahkan dalam berwudhu itu semuanya dilakukan. Wa khusyu'aha, dan disempurnakan kekhusyuannya. Dalam sholat itu disempurnakan kekhusyuannya. Wa ruku'aha, dan disempurnakan rukuknya. Illa kanat, kecuali sholat itu akan menjadi kafarah, akan menjadi pelebur dosa yang dia lakukan sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku seterusnya. Setiap kali dia melaksanakan sholat dengan ketentuan tadi sholatnya, yaitu wudhunya sempurna, kemudian khusyuk, penuh dengan kekhusyuan, sempurna rukuknya, artinya sholatnya sempurna, wudhunya sempurna. Itu yang dimaksud. Jadi wudhunya sempurna, sholatnya juga sempurna, termasuk menjalankan syarat-syarat qabul, syarat-syarat diterimanya sholat. Maka sholat yang dia kerjakan itu akan menjadi kafarah,
artinya menjadi pelebur dosa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, luar biasa. Artinya kalau kita misalnya sholat 5 waktu dengan sempurna, apakah tersisa dosa yang kita lakukan? Nggak akan tersisa. Kecuali kalau seseorang melakukan dosa besar. Kalau seseorang dikatakan dalam hadis ini, malam ya'ti kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Kalau dia melakukan dosa besar, maka tidak bisa terhapus dengan sholat ini. Kecuali jika Allah berkehendak. Karena dalam ayat sudah disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni dosa sebesar apapun di bawah syirik, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi pada dasarnya yang dimaksud dalam hadis ini bahwa sholat itu yang dilakukan secara sempurna dengan wudhu yang sempurna, maka itu akan menghapus dosa yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Misalnya dia sholat zuhur, maka dosa yang dia lakukan pagi tadi sampai setelah subuh sampai zuhur dihapus oleh Allah. Dia kemudian sholat asar, maka dosa yang dilakukan sebelumnya sampai zuhur tadi dihapuskan oleh Allah. Dia melakukan sholat maghrib, dosa yang dilakukan di waktu asar setelah sholat tadi terhapus. Begitu seterusnya. Maka bersih dosa-dosa dia selama dia tidak melakukan dosa besar. Kalau seseorang itu melakukan dosa besar, maka maka itu dia harus bertaubat dari dosanya itu. Dan jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosanya. Karena at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka itu seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Sehingga dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa sholat 5 waktu ini disebutkan, diibaratkan sebagai sebuah sungai yang apabila sungai itu ada di dekat kita, kemudian kita mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari semalam, apakah di badan kita itu tersisa kotoran sedikit saja? Nggak akan tersisa. 5 kali kita sholat, kita mandi dalam sehari semalam, maka ya mengkilat badan kita, bersih. Wong mandi sekali saja sudah bersih, apalagi mandi 5 kali dalam sehari semalam, akan bersih badan kita. Demikian juga kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam 5 kali. 5 kali. Kalau setiap sholat itu menjadi pembersih atau penghapus, menjadi kafarah bagi dosa yang kita lakukan sebelumnya, maka kita akan bersih. Jika itu kita lakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai kita meninggal dunia, maka itu akan membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa yang besar, jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuninya. Jika tidak berkehendak, maka Allah tidak mengampuninya. Tetapi kita bisa bertaubat dari dosa-dosa yang besar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, dan Allah akan menerima taubat seseorang yang mau bertaubat. Sehingga dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan sempurna, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan masuk ke dalam surga. Karena dosa-dosanya sudah diampuni, otomatis dia akan masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunna alal ibad." Yang kemarin kita kutip hadisnya. 5 salat yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Khamsu shalawatin katabahunallahu ta'ala alal ibad. Kemudian Rasulullah dalam hadis selanjutnya mengatakan,
man ata bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu ahdun 'indallahi tabaraka wa ta'ala ayudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun ayudkhilahu al jannah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Allah mewajibkan kepada para hambanya sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang dia melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan sempurna, 5-5-nya dikerjakan, nggak ada yang ditinggalkan. Dia melaksanakannya dengan sempurna dan tidak satu pun dia sia-siakan. Artinya nggak ada yang dia tinggalkan dari sholat yang 5 waktu itu. Maka Allah berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan Allah tidak menulai janjinya. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan sempurna, ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan, kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan misalnya, maka falaisa lahu indallahi ahdun, maka Allah tidak berjanji kepadanya untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, maka Allah menyiksanya karena telah meninggalkan perkara yang wajib. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuni dosanya. Karena dia muslim, seorang muslim nanti di akhirat dia berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak ada janji untuk memasukkannya ke dalam surga secara langsung tanpa azab, jika seseorang itu menyia-nyiakan sholatnya, sholat yang 5 waktu. Hadirin rahimakumullah, karena itu sholat ini memang harus betul-betul kita perhatikan. Laksanakanlah kita sholat itu dengan sesempurna mungkin. Sesempurna mungkin itu yang pertama, kita pastikan sholat yang kita lakukan itu sah. Itu yang pertama, sah. Sah ini untuk apa? Sah ini adalah untuk menggugurkan kewajiban. Untuk nanti ketika di akhirat kita dihisab, dan kemarin kita katakan sholat yang pertama kali dihisab, maka kita bisa mempertanggungjawabkannya, yaitu sholat kita itu sah. Karena jika sah, maka berarti sudah terhitung telah melaksanakan sholat. Tetapi kalau tidak sah, meskipun wujudnya, gambarnya, bentuknya itu dia melaksanakan sholat, dia tidak terhitung telah melaksanakan sholat. Seperti yang kemarin kita sebutkan, ada seseorang masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian dia melakukan bentuk sholat, dia centak-centuk kayak orang sholat. Begitu selesai dari sholatnya, dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sholaitu. Wahai Rasulullah, aku sudah melaksanakan sholat. Tapi Nabi, berdasarkan wahyu, Nabi tahu sholat dia nggak sah. Maka Rasulullah bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu baliklah lagi, sholatlah lagi kamu. Kamu itu belum sholat. Bentuknya kayak sudah sholat, tapi kata Nabi dia belum sholat. Lihat, nah, dia sudah begini-begini kan, wujudnya sudah kayak sholat. Banyak orang yang begitu, wujudnya kayak sudah sholat, tetapi sebenarnya dia nggak sholat. Terhitung nggak sholat. Nabi sehingga mengatakan, baliklah lagi, sholatlah lagi. Kamu itu belum sholat. Sudah sholat tapi belum sholat. Maksudnya zahirnya sudah melakukan gerakan-gerakan sholat, tetapi hakikatnya dia belum melaksanakan sholat karena sholatnya tidak sah. Sampai 3 kali, sehingga kemudian sahabat ini meminta diajari oleh Nabi tata cara sholat yang benar.
Baru dia sholat berdasarkan ilmu, sholat berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah bersabda, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Jadi ini dulu yang pertama. Yang pertama harus dipastikan apa? Sahnya dulu. Baru yang kedua adalah bahwa dipastikan juga bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima itu maksudnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang yang sholat tetapi dia nggak ada pahalanya sholatnya. Dia sholat, ada yang nggak sah. Kalau nggak sah otomatis nggak ada pahalanya, malah berdosa. Yang kedua, ada orang yang sholatnya sah tetapi nggak ada pahala yang dia dapatkan. Nah, karena apa? Karena sholatnya itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini juga harus diperhatikan. Yang kedua ini harus diperhatikan. Apa syarat diterimanya sholat itu? Di antaranya, sholatnya harus dilakukan lillahi ta'ala. Dia melaksanakan sholat karena Allah. Bukan agar dipuji oleh temannya. Bukan agar dipuji oleh tetangganya. Bukan agar disebut oleh teman-temannya ini ahli sholat. Bukan. Tetapi betul-betul dia melaksanakan sholat karena Allah. Karena Allah memerintahkan dia sholat. Karena Allah berfirman wa aqimus sholah, maka dia sholat. Lillahi ta'ala, dia melaksanakan sholat. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Karena jika tidak, maka sholat seseorang nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, harus khusyuk. Makanya di sini dikatakan apa? Dikatakan wa khusyu'aha fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha. Khusyuknya harus bagus. Apa artinya khusyuk? Khusyuk itu artinya bukan membayangkan Allah. Khusyuk itu bukan mikir Allah. Khusyuk itu bukan menggambarkan Allah. Ini penting ditegaskan karena sebagian orang masih mengira seperti itu. Dia anggap khusyuk itu membayangkan Allah. Sehingga ketika sholat dia membayangkan Allah. Sampai merem-merem dia membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesuatu yang dibayangkan itu adalah benda. Sesuatu yang digambarkan adalah gambar. Sesuatu yang dipikirkan adalah makhluk. Sementara Allah bukan makhluk, bukan benda, bukan jisim, ada tanpa tempat, ada tanpa arah, tidak bisa difikirkan, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa digambarkan. Maka khusyuk itu bukan artinya memikirkan Allah, bukan artinya membayangkan Allah, bukan artinya menggambarkan Allah, tetapi khusyuk artinya menghadirkan rasa pengagungan kepada Allah di dalam hati, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah, rasa penghormatan dan pengagungan kepada Allah di dalam hati. Itu yang disebut dengan khusyuk. Nah, ini penting untuk diperhatikan agar seseorang sudah terlanjur merasa bahwa sholatnya khusyuk, ternyata enggak khusyuk, dia sama sekali enggak khusyuk, jauh dari khusyuk. Jadi khusyuk itu artinya apa tadi? Menghadirkan rasa penghormatan dan pengagungan kepada Allah di dalam hati ketika dia sedang sholat. Semakin sempurna kekhusyuan seseorang, maka semakin sempurna pula pahala yang didapatkan. Pahala sholatnya semakin sempurna.
Semakin sedikit kekhusyuannya dalam sholat, maka semakin sedikit pula pahala sholat yang didapatkannya. Sehingga kalau ada orang sholat itu berjejer-jejer misalnya, maka itu pahalanya beda. Gerakannya sama. Tapi pahalanya beda. Ada yang pahalanya banyak, ada yang pahalanya sedikit, ada yang sholatnya nggak ada pahalanya. Yang satu khusyuk, yang satu yang dipikirkan dunia saja ketika dalam sholatnya. Nggak ingat Allah sama sekali dalam sholatnya. Nah, bisa jadi zahirnya kayak khusyuk sekali, ternyata pikirannya kemana-mana. Saking khusyuknya, imamnya sudah bangun dari rukuk, dia masih rukuk. Nah, karena apa? Yang dipikirkan apa? Banyak sekali, saking mendalamnya yang dipikir itu, tetapi ternyata yang dipikir adalah urusan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita salat kita khusyuk, maka kita caranya adalah dengan menghayati bacaan yang kita baca. Ketika kita membaca suratul Fatihah, maka kita hayati maknanya. Ketika kita membaca surat, maka kita baca, kita hayati maknanya. Ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, maka kita hayati maknanya bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya misalnya. Dan seterusnya, kita hayati makna bacaan yang kita baca, maka akan memunculkan khusyuk di dalam hati. Karena apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran maupun kalimah-kalimah thayyibah, zikir, doa, semuanya mengarahkan kita kepada pengagungan, cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah hakikat daripada khusyuk, yaitu menghadirkan rasa-rasa tersebut di dalam hati ketika seseorang sedang melaksanakan sholat. Atau seseorang sebelum melaksanakan sholat, dia memastikan bahwa atau meyakinkan dirinya sendiri bahwa sholat yang dilakukannya adalah sholat yang terakhir, sholat pamitan, yang disebut dengan sholatul muwaddi'. Sehingga terkadang imam sebelum memulai sholatnya mengingatkan kepada makmum, shollu sholatal muwaddi', sholatlah kalian dengan sholatnya orang yang berpamitan, mau mati. Sholatnya orang mau mati gimana? Ya dia akan khusyuk dalam sholatnya. Beda dengan sholatnya yang merasa masih hidup selamanya, yang masih merasa masih hidup lama, maka dia cenderung akan santai dalam sholatnya, sehingga hilang kekhusyuan dari dalam hatinya. Jadi agar sholat yang kita lakukan itu menjadi kafarah, menjadi pelebur dari dosa-dosa kita, maka harus sholatnya bagus, kekhusyuannya itu bagus. Fa yuhsinu wudu'ahu wa khusyu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Kemudian syarat diterima sholat yang lainnya adalah makanan yang ada di perutnya haruslah makanan yang halal. Tempat pakaian yang dikenakan dan ditempati untuk sholat haruslah yang halal. Bukan pakaian hasil curian digunakan untuk sholat, maka itu nanti pahala sholatnya tidak ada. Atau bukan misalnya yang dimakannya, yang ada dalam perutnya adalah makanan curian hasil korupsi misalnya, maka ketika dia sholat nanti sholatnya itu tidak akan ada pahalanya. Nah, ini untuk agar beberapa hal yang harus kita juga pastikan, bahwa pertama dari pastikan sholatnya sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya.
dan menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah juga dengan memastikan bahwa syurutul qabul, syarat-syarat sholat agar bisa diterima oleh Allah itu juga harus dipenuhi. Memenuhi yang pertama lebih mudah dari memenuhi yang kedua. Artinya memenuhi untuk memastikan bahwa sholat kita itu sah sesuai dengan syarat rukunnya dan meninggalkan hal-hal yang membatalkannya itu lebih mudah karena bersifat zahir. Sedangkan yang kedua yaitu memenuhi syurutul qabul itu lebih sulit. Khusyuk, ikhlas itu kan lebih sulit dibandingkan dengan seseorang memenuhi ketentuan-ketentuan sholat yang sahihah, sholat yang sah. Hanya saja kita melihat bahwa meskipun untuk memenuhi atau mendapatkan sholat yang sah itu lebih mudah daripada mendapatkan sholat yang berpahala, nyatanya banyak orang yang kemudian sholatnya nggak sah. Banyak orang yang sholatnya nggak sah. Nggak sah itu ukurannya bukan karena sebagian orang kok tahu kamu kalau sholatnya nggak sah. Kan ada ukurannya. Ada ukurannya. Ada syarat sah. Ada namanya syarat sah. Ada rukun yang harus dipenuhi. Jika tidak dilakukan maka nggak sah. Para ulama sudah menjelaskan dan itu penjelasan itu didasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang dilakukan melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kriterianya sehingga kita bisa mengetahui sholat seseorang itu sah atau tidak. Yang kita nggak tahu itu adalah sholat orang itu diterima apa enggak, itu nggak tahu. Kenapa? Karena saya nggak tahu kamu itu khusyuk apa nggak tahu. Karena bedanya khusyuk sama ngelamun itu juga tipis. Ini sedang ngelamun atau sedang khusyuk itu tipis itu. Kita nggak bisa melihat secara zahir. Zahirnya nggak terlihat karena sama-sama tenang, diam, sama. Tetapi apa? Kita itu nggak tahu kita apakah sholat dia diterima apa enggak, berpahala apa enggak, karena syarat-syarat. Tapi syarat-syaratnya kan sudah diberitahukan. Tapi apakah dia betul-betul diterima sholatnya apa enggak, kita nggak bisa menilai. Tapi kalau sholat dia itu sah apa enggak, bisa kita menilainya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sifatnya zahir. Kalau ada orang sholat misalnya bacaan Fatihahnya nggak benar, ya udah nggak sah itu. Ada orang sholat rukuknya nggak benar, ya nggak sah. Ada orang sholat tetapi ketika menutup aurat itu nggak tertutup seluruhnya. Ini harus diperhatikan, berarti harus diperhatikan. Misalnya kaum perempuan yang sering, laki-laki juga sering, tetapi yang perempuan dulu. Misalnya ketika dia menggunakan mukena, hati-hati kalau misalnya menggunakan mukena yang potongan, itu harus ekstra berhati-hati. Kalau menggunakan mukena potongan, maka di dalamnya harus sudah menutup aurat. Jadi berarti mukena hanya sebagai hiasan di luar saja. Sementara di dalamnya itu harus sudah menutup aurat, tangannya misalnya di sini harus nggak boleh pakai lengan pendek, harus sudah menutup aurat seluruhnya baru memakai mukena yang potongan. Tetapi kalau di dalamnya belum menutup aurat, dia pakai lengan pendek atau kalaupun tidak pendek ya setengah pendek misalnya yang tertutup, yang masih membuka aurat, maka jangan dipakai. Karena nanti aurat dia akan terlihat dari samping, dari samping dari aurat itu akan terlihat. Sehingga rekomendasinya nggak usah dipakai mukena yang seperti itu karena membahayakan. Tetapi menggunakan mukena yang terusan, Kemudian ya dagunya
dicantolkan kepada dagu. Karena nanti jika tidak, aurat yang ada di belakang, yang di bawah dagu itu akan terlihat. Dan jika terlihat, maka dia belum sempurna dalam menutup aurat dan sholatnya nggak akan sah. Jika dia cara menutup auratnya seperti itu. Kemudian yang tangannya harus diperhatikan. Kalau memang ada cantolannya, dicantolkan ke jari. Agar ketika mengangkat tangan untuk takbir, misalnya, ini tidak melorot. Kalau melorot sehingga bagian ini terlihat, maka terbuka auratnya, berarti nanti sholatnya nggak sah. Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat. Itu bagi perempuan. Bagi laki-laki, biasanya hati-hati yang gemuk, yang perutnya besar misalnya. Yang perutnya besar-besar, buncit-buncit itu hati-hati. Karena terkadang celananya nggak muat. Atau misalnya sehingga dia bisa bercelana di bawah pusar. Celananya di bawah pusar, bukan di atas pusar. Sehingga ketika dia berpakaian, pakaiannya tidak dimasukkan ke dalam celana, maka akan terlihat aurat dia. Akan terlihat aurat dia baik ketika dia rukuk, ketika dia sujud, apalagi itu akan terlihat auratnya. Nah, karena itu kalau orang gemuk misalnya, maka ya celananya khusus. Ima celananya khusus, menjahitkan secara khusus, atau misalnya yang harus diperhatikan ya dimasukkan, bajunya dimasukkan ke dalam celana seperti anak sekolah, dimasukkan ke dalam celana. Kalau tidak bajunya, maka ya kaos dalamnya dimasukkan ke dalam celana, sehingga ketika dia bergerak rukuk, ketika dia sujud, itu aman, tidak akan terbuka auratnya. Nah, terkadang banyak laki-laki yang tidak memperhatikan itu. Ketika dia sholat, terlihat auratnya gara-gara dia tidak memperhatikan bagaimana tata cara menutup aurat. Nah, ini hal yang perlu kita ingatkan karena sering terjadi dan sering salah, dan ini bisa mengakibatkan sholat seseorang itu tidak sah. Lagi yang kedua adalah tentang masalah menghadap kiblat. Ini sering saya juga menyampaikan, menghadap kiblat itu kalau kita sedang berdiri, yang harus menghadap kiblat adalah dada kita. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk untuk tasyahud, atau ketika duduk di antara dua sujud, maka pastikan dada ini menghadap ke arah kiblat. Maka hati-hati kalau berdiri, jangan miring kalau berdiri. Jangan miring, kaki itu luruskan. Karena kaki akan mempengaruhi, cara berdiri akan mempengaruhi. Kalau kaki kiri kamu agak ke depan, kaki kanannya agak ke depan, kaki kirinya agak ke belakang, nanti dadanya bisa mengarah agak ke selatan. Jika kaki kanannya lebih depan dari kaki kirinya, maka nanti dadanya akan cenderung mengarah ke utara. Nah, maka kalau memang sudah pas arah kiblatnya, maka duduknya, paskan duduknya. Paskan duduknya. Duduknya juga, berdirinya juga, itu kakinya dipaskan. Ini hanya sebenarnya bukan masalah kaki, tetapi masalah dadanya ini, untuk mengatur dada itu agar tidak miring. Kalau kita berdiri, sudah habis waktunya. Kalau kita berdiri misalnya dari sujud untuk berdiri kembali, maka juga waspadai. Jangan kita sebaiknya, meskipun ini bukan aturan, sebaiknya kita tidak menungku untuk berdiri itu dengan satu tangan, tetapi dengan dua tangan untuk berdiri. Karena jika dengan satu tangan, maka nanti bisa terjadi miring badan kita, menggok dari arah kiblat yang sebenarnya. Nah,
Ini beberapa hal, sebenarnya masih banyak beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita sholat agar betul-betul sholat kita itu sah. Nah, demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.